Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu tentang kestabilan elektron. Nah, kestabilan elektron ini ada dua kelompok, yaitu duplet dan oktet. Nah, unsur yang mengalami duplet atau stabilnya dua elektron itu hanya hidrogen dan helium. Sedangkan yang oktet atau 8 elektron itu unsur sisanya selain hidrogen dan helium. Nah, sebelum ke ikatan ion, kita ingat dulu di tabel periodik unsur. Nah, ini ngulang aja. Yang warna biru ini adalah logam atau metal. Yang warna kuning dengan satu nyempil di sini nih hidrogen. Ini adalah non metal atau non logam. Sedangkan yang warna hijau itu metaloid. Nah, kita ke sini. Ini ada ikatan ion. Keterangannya sudah jelas ya. Nanti tinggal dibaca. Nah, kita masuk ke ini juga tinggal dibaca. Kita ke contoh. Nah, untuk pembentukan senyawa ion itu terbentuk dari ion positif logam dengan ion negatif non logam. Nah, senyawa yang terbentuknya bagaimana? Nanti intinya muatan positif ini dengan negatif ini kalau di total jumlahnya harus 0 muatannya. Nah, ini contoh ada Mg plus 2 dengan O min 2. Plus 2 tambah min 2 hasilnya 0. Maka senyawanya adalah MgO. Nah, contoh yang ini, yang bawah. Ya, kita lihat contohnya. Di sini jumlah muatan Al-nya plus 3, sedangkan O-nya min 2. Plus 3 tambah min 2 itu tidak 0. Maka biar jadi 0, 3 dan 2 kita cari KPK-nya, yaitu 6. Jadi 3 di sini di Al biar jadi 6, maka kita kalikan 2 ya. Sedangkan O-nya 2, agar jadi 6 kita kalikan 3. Nah, ini kita kasih tanda merah ya. Nah, ini ditandain. Oke, nah ini namanya yang merah ini adalah koefisien ya. Nah, menunjukkan jumlah unsur. Selanjutnya kita tulis unsurnya. Yang kita tulis dalam senyawa harus yang positif dulu baru yang negatif. Berarti Al dulu kita tulis, baru tulis O. Nah, berapa jumlah Al-nya? Di sini. Nah, koefisiennya Al 2, artinya jumlah Al-nya 2. Dan untuk oksigen koefisiennya 3, artinya jumlah O-nya 3. Jadi senyawanya Al2O3. Berikutnya untuk yang Na dan O. Na ini plus 1, O-nya min 2. Plus 1 tambah min 2 hasilnya tidak 0, maka Na-nya ini kita kali 2. Jadi Na-nya 2 kali plus 1 ditambah O-nya min 2. Ya, kita tandain warnanya. Oke. Nah, untuk senyawanya Na baru tulis O. Jumlah Na-nya, koefisien Na-nya 2, maka jumlah unsur Na dalam senyawa adalah 2. Sedangkan koefisien O ini 1. Kalau 1 di kimia tidak pernah ditulis, jadi O-nya jumlahnya 1. Jadi tidak perlu ditulis begini, tapi hilangkan angka 1. Selanjutnya SR dan Cl. SR-nya plus 2, Cl-nya min 1. Nah, agar totalnya 0, Cl-nya kita kali 2. SR-nya plus 2, Cl-nya 2 kali min 1. Jadi min 2 tambah plus 2 itu 0 ya. Berarti Cl-nya kita kasih warna jumlahnya. Nah, senyawa yang terbentuk berarti SR dengan Cl. Jumlah SR-nya ada berapa? Ini koefisiennya 1, maka jumlah SR-nya 1. Dan untuk Cl koefisiennya 2, maka jumlah Cl-nya 2. Nah, selanjutnya Na dengan Cl. Na-nya plus 1, Cl-nya min 1.
Plus 1 tambah min 1 hasilnya 0. Oh, berarti sudah habis 0, maka cukup tulis NaCl. Selanjutnya, Al dan Br. Al-nya plus 3, Br-nya min 1. Agar totalnya 0, Br-nya kita kali 3. Ini ya, Al-nya plus 3, Br-nya 3 kali min 1. Jadi totalnya 0 plus 3 dan min 3. Maka senyawa yang terbentuk Al jumlahnya 1 dan Br, nah di sini jumlah koefisiennya 3, maka jumlah unsur Br-nya 3. Nah, ini pembentukan senyawa ion. Selanjutnya kita ke ikatan kovalen. Untuk ikatan ion tadi ya di sebelumnya, ikatan ion itu terbentuk dari logam dengan non-logam atau ion positif dengan ion negatif. Dan pada ikatan ion terjadi serah terima elektron antara logam dan non-logam. Sedangkan pada ikatan kovalen ini terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Dan pemakaian elektronnya secara bersama-sama. Jadi A dan B saling menyumbang elektron. Tuh. Untuk contoh soalnya, ya, untuk pembahasan contoh soal ini ada di video yang lain ya. Nanti dilihat juga. Nah, sekarang kita ke kovalen koordinasi. Nah, untuk kovalen koordinasi ini mirip dengan ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ataupun kovalen koordinasi unsurnya itu non-logam dengan non-logam. Bedanya apa? Bedanya kalau kovalen biasa, jadi contohnya A non-logam dan B non-logam, ini sama-sama kekurangan elektron. Nah, artinya tidak bisa yang menyumbang siapa. Nah, biar mereka stabil A dan B-nya, maka elektron A dan elektron B itu saling patungan. Nah, patungan atau menyumbang sama-sama dan dipakai bersama itu kovalen biasa. Nah, kalau kovalen koordinasi, contohnya A non-logam kelebihan elektron dan B non-logam kekurangan elektron. Nah, yang bisa nyumbang siapa? Yaitu A karena kelebihan elektron. B-nya tidak bisa menyumbang. Jadi A-nya menyumbang ke B, tapi A-nya tidak melepas elektronnya. Jadi tetap elektronnya dipakai bersama-sama. Nah, itu yang disebut kovalen koordinasi. Untuk contohnya, ini ya, ada HNO3 dan H2SO4. Nanti dijelaskan di video yang lain. Nanti kita bisa disimak ya. Nah, kita bahas soalnya sekarang. Nah, ini nomor 1. Manakah yang termasuk senyawa yang berikatan ion? Ingat, ikatan ion itu terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, yang pasti kita tentukan mana yang ada logamnya. Nanti bisa dicek di tabel periodik unsur ya. Nah, ini contohnya adalah B. Nah, di sini ada logamnya Na dengan K. Kalau A ini ada H ini golongan 1A, tapi H ini pengecualian yaitu non-logam. Jadi 1A itu logam kecuali hidrogen termasuk non-logam. Jadi yang A tidak ada ikatan ion, nah yang B ada Na dan K itu logam. Nah yang C ada Fe, ini logam, berarti ikatan ion FeCl2. Sedangkan H2O tidak ada logam. Di D yang ada logamnya Ca, berarti yang ikatan ion CaC2. Yang E ini non logam semua. Jadi jawabannya NaBr dan K2O. Nomor 2, yang termasuk pernyataan tentang ikatan ion. A. Terjadi pemakaian elektron bersama, ini ada pada kovalen. B. Yang B tidak nyambung ya, jari-jari. Yang C terjadi antara non-logam dengan non-logam. Berarti ini ikatan kovalen. Yang D terjadi serah terima elektron. Ini ikatan ion terjadi. Tapi ikatan ion itu serah terima elektron pada logam dan non-logam.
Kalau yang D salah karena dia bilang serah terima elektron antara non-logam. Berarti salah, non-logam. Yang E terjadi antara unsur bermuatan positif. Jadi yang positif itu logam dan negatif atau non-logam. Berarti jawabannya yang lebih tepat E karena positif dan negatif. Selanjutnya nomor 3, sebelum kita menjawab kita tentukan dulu golongannya. Nah, jangan lupa materi struktur atom ya. Nah, kita ke ini dulu. Sama dengan yang bawah. Oke, nah kita lihat ya. Ingat untuk menentukan golongan, untuk unsur yang terakhir mengisi subkulit S, ini adalah golongan A. Ya, ini juga sama. Terakhirnya mengisi subkulit P, maka ini golongan A. Nah, sedangkan yang terakhirnya mengisi subkulit D itu golongan B. Nah, ini golongan A. Kulit terbesarnya 3, kulit itu yang di depan ya. 3, 2, 2, 1. Maka kulit terbesarnya 3. Nah, elektronnya ada 2 nih yang di atas. Berarti ini golongan 2A. Sedangkan yang unsur Y, di sini kulit terbesarnya 2 ya, dan ada yang sama di 2S dan 2P, kulit terbesarnya sama-sama 2, maka elektronnya kita jumlah 2 tambah 3. Jadi ini golongan 5A. Nah, sifatnya nanti lihat di tabel periodik unsur. Untuk 2A ini masuknya ke logam, sedangkan 5A ini masuknya ke non logam. Nah, untuk 2A sifatnya logam, ini sukanya melepaskan elektron, sedangkan non-logam sukanya menangkap atau menerima elektron. Berapa yang dilepas? Yang dilepas ini sesuai golongan. Jadi gampangnya gini, kalau 1A melepas 1 elektron, kalau 2A melepas 2 elektron, kalau 3A melepas 3. Nah, itu untuk logam. Karena si X ini melepas 2 elektron, ingat elektron itu muatannya negatif. Jadi kalau melepaskan 2 elektron, artinya membuang negatifnya 2. Maka unsurnya akan bermuatan plus 2. Nah, gini. Ya. Nah, berikutnya untuk menangkap elektron. Untuk non-logam, menangkap elektronnya harus sesuai kaidah oktet. Jadi untuk 5A artinya ini punya 5 elektron valensi. Nah, agar jadi oktet itu 8 ya. Karena punya 5, biar jadi 8 maka harus menangkap 3 elektron. Karena menangkap 3 elektron, maka muatannya jadi min 3. Kalau menangkapnya 1 elektron, muatannya min 1. Menangkap 2 elektron min 2 dan seterusnya. Nah, jadi ionnya ada X plus 2 dengan Y min 3. Kita tulis ya, X plus 2. Maaf, salah. X plus 2 tambah Y min 3. Nah, nanti jadi apa? Ini ukurannya kita perbesar dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ada X muatannya plus 2 dengan Y muatannya min 3. Nah, ingat seperti tadi ya. Jadi intinya muatan senyawa ionnya, muatan totalnya harus 0. Jadi kalau ini ada plus 2 dan min 3, kalau dijumlah tidak 0, maka kita bikin angkanya sama. 2 dan 3 itu angka yang sama, 6 ya. Maka X-nya ini kali 3, biar jadi 6. Dan Y-nya kali 2, biar jadi 6. Nah, X-nya 3 kali plus 2, plus 6 muatannya. Dan Y-nya 2 kali min 3, min 6 muatannya. Totalnya plus 6 tambah min 6 jadi 0. Maka senyawa yang terbentuk ini adalah X dan Y
Jumlah X-nya ini ada koefisiennya 3 ya, yang di depan. Maka ditulis X jumlahnya 3 dan Y ini koefisiennya 2. Artinya jumlah Y-nya 2. Jadi senyawanya X3Y2. Ini senyawa ion. Nah, berikutnya nomor 4 yang termasuk senyawa ikatan kovalen. Yang A, terjadi pemakaian elektron bersama. Itu betul kovalen. Tapi kovalen itu untuk non-logam dengan non-logam. Jadi antara non-logam. Berarti yang A salah karena dia bilang antar logam. Yang B nggak ada jari-jari. Yang C, serah terima elektron antara logam dan non-logam. Ini ikatan ion. Yang D, terjadi pada golongan 1A. 1A itu logam dan 7A non-logam. Maka D ini ikatan ion. Yang E, terjadi pemakaian elektron bersama antara non-logam. Berarti ini non-logam dengan non-logam. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang E. Nah, berikutnya nomor 5. Manakah senyawa yang punya ikatan rangkap 2? Contoh ya. Contohnya misalnya CO2. Kita bikin ya, CO2. Nah, ini ada ini ada CO2. Nah, kita tulis yang di tengahnya adalah atom pusat. Siapa? Yang atom pusat itu yang jumlah unsurnya 1, yaitu C. Nah, kemudian dibikin ujung-ujungnya O ya. Boleh atas bawah atau kiri kanan. Cuma kali ini biar gampang kita kiri kanan ya. Nah, kemudian ada golongannya. Kita kerjakan dari unsur O dulu. Oksigen ini golongan 6A. Artinya punya 6 elektron valensi. Agar oksigennya oktet, ya punya 6 biar jadi oktet atau jadi 8, maka oksigen ini butuh 2 elektron. Berarti karena oksigennya butuh 2 elektron, maka tangan oksigen itu 2. Jadi ini 2 ya, atas bawah 1, 2. Untuk C, kita ke tengah, setelah di ujung kita ke tengah, berarti habis O, itu C ya. Nah, untuk C ini golongan 4A, artinya punya 4 elektron valensi. Agar oktet atau agar jadi 8 itu butuh 4 elektron. Karena C butuh 4 elektron, maka tangan C itu 4. Nah, di sini tangan C-nya udah 2 nih di samping kiri. 1, 2. Maka kurang 2 lagi. Jadi di kanannya 1, 2. Nah, ini yang disebut ikatan kovalen rangkap 2. Nah, seperti yang tadi contoh ya. Nah, di sini ada kovalen tunggal, berarti tangannya 1, ada rangkap 2 dan ada rangkap 3. Oke, ini contohnya. Berarti yang jawabannya pasti ada angka 2 nih, CO2. Nah, siapa pasangannya? Apakah H2O, O2 atau N2? O2. Nah, berikutnya kita ke O2 ya. Nah, untuk O2 ada di sini. Nah, ini O2 ya, contohnya rangkap 2. N2 juga ada nih, berarti N-nya rangkap 3. Nah, berarti yang belum ada H2O ya. Nah, H2O kita buat. Nah, untuk H2O yang unsurnya sendirian itu oksigen, maka ini jadi atom pusat. Jadi oksigennya di tengah. Kemudian ujung-ujungnya H. Nah, kanan atau kiri terserah. Nah, gitu ya. Nah, untuk tangannya kita kerjakan dari ujung, boleh kiri atau kanan. Nah, kakak dari kiri ya, H. H ini golongan 1A. Nah, untuk H ini khusus menjadi duplet atau menjadi 2 elektron. Kalau 1A artinya punya 1 elektron valensi, agar jadi duplet itu kurang 1 elektron. Maka H-nya butuh 1 elektron, artinya tangan H itu 1. Nah, untuk oksigen, habis itu kita ke tengah ya. Untuk oksigen tadi 6A, artinya punya 6 elektron. Nah, untuk oksigen masuknya ke oktet atau jadi 8 ya. Maka oksigen karena punya 6, agar jadi oktet atau 8 elektron itu butuh 2 elektron. Berarti tangannya oksigen 2. Di sini oksigennya udah ada 1 tangannya di kiri, maka kurang 1 lagi di kanan. Jadi kayak gini H2O.
maka H2O ini ikatannya tunggal. Jadi jawabannya yang punya rangkap 2 itu CO2 dan O2. Itu aja latihan soalnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.